Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Paraditya Rahman dengan NIM 102 dari kelas Bangun Gedung G1. Perkenalkan, nama saya Nisa Malfridasari, NIM 4003052 0650065 dari kelas Bangunan Gedung. Di sini sudah terdapat soal di mana diketahui data untuk jumlah pekerja atau X1, lama waktu pekerjaan proyek atau X2, dan biaya yang dikeluarkan atau Y adalah sebagai berikut. Ini merupakan kode soal nomor 4, di mana ada catatan biaya akhir dalam rupiah dikali 100.000. Pada saat mencari persamaan regresi, tidak perlu dikali untuk memudahkan perhitungan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, tentukan persamaan regresinya, yaitu dengan metode manual dan SPSS. Kemudian soal yang kedua yaitu, jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir, dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Kemudian soal yang ketiga yaitu, kesimpulan apa yang bisa diambil dari hasil persamaan regresi tersebut? Nah, untuk soal yang pertama, yaitu dengan perhitungan manual, itu menggunakan metode regresi berganda, di mana diketahui persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2, di mana Y itu adalah variabel dependen, kemudian A adalah konstanta, B itu adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel independen. Nah, untuk mencari nilai dari A, B1, dan juga B2, itu kita menggunakan persamaan sebagai berikut ini. Nah, untuk perhitungan manual, langkah yang pertama yaitu membuat tabel penolong untuk mencari persamaan regresinya. Nah, tabel penolongnya itu seperti ini. Jadi ada X1, X2, Y, kemudian ada kolom X1 dikali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Nah, tadi nilai dari X1, X2, dan Y kan sudah diketahui dari soal. Kemudian kita cari tahu nilai dari X1 kali Y. X1 dikali Y. Setelah itu kita cari tahu nilai dari X2 dikali Y. Kemudian nilai dari X1 dikali X2. Lalu nilai dari X1 kuadrat. Setelah itu X2 kuadrat. Lalu kita cari tahu jumlah dari nilai X1, kemudian jumlah dari nilai X2, sampai jumlah dari nilai X2 kuadrat. Nah, jika sudah diketahui seperti ini, nah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai konstanta A dan koefisien regresi atau B, yaitu dengan menggunakan ketiga persamaan tadi. Kita masukkan terlebih dahulu nilai dari sigma Y. Sigma Y itu ada 656. Kemudian nilai dari N itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai dari N itu ada 5, dikali A jadi 5A. Kemudian ditambah B1 dikali sigma X1. X1 itu 55 dikali B1. Kemudian ditambah B2 kali sigma X2. X2 ini ada 63. Kemudian persamaan yang kedua itu ada sigma X1 kali Y. Sigma X1 kali Y ini ada 6.942. Kemudian
sigma X1 dikali A, sigma X1 tadi ada 55 dikali A jadi 55A ditambah B1 dikali sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat tadi diketahui jumlahnya itu 615 B1, kemudian B2 dikali sigma X1 kali X2, jadi X1 kali 2 tadi ada ini 656 B2. Kemudian persamaan yang ketiga itu sigma X2 dikali Y. Ini masukkan 9.300. Kemudian sigma X2 dikali A. Sigma X2 tadi 63 kali A. Kemudian ditambah B1 dikali sigma X1 kali X2. Jadi 656 B1 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. X2 kuadrat itu 935 kali B2. Nah, kita sudah dapat ketiga persamaan untuk mencari konstanta dan juga koefisien. Lalu, langkah selanjutnya itu kita eliminasikan persamaan pertama dan kedua untuk menghilangkan nilai dari A terlebih dahulu. Saya masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, untuk menghilangkan nilai A ini kita bisa kurangkan. Tapi sebelum itu kita harus samakan terlebih dahulu nilai dari A. Di sini persamaan pertama itu 5A, kemudian yang kedua 55A. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Jadi persamaan pertama kita kalikan 11. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kalikan 1. Lalu kita hitung menggunakan kalkulator. 656 dikali 11 itu 7019. 5A dikali 11 yaitu 55A, kemudian ditambah 55 dikali 11 itu 605 B1, kemudian ditambah 63 dikali 11 itu 693 B2. Kemudian yang bawahnya karena dikali 1 jadi masih sama, copy saja. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua hasilnya ini tadi. Kita kurangkan, maka hasilnya itu 274 sama dengan minus 10 B1 ditambah 37 B2. Nah, kita sebut saja ini persamaan A. Nah, selanjutnya yaitu kita eliminasi persamaan pertama dan 3 untuk menghilangkan nilai dari A juga. Nah, lalu kita samakan terlebih dahulu ini nilai dari A agar bisa dihilangkan nilai dari A nya sendiri. Nah, untuk persamaan pertama kita kalikan 63. Kemudian untuk persamaan yang ketiga kita kalikan 5. Maka hasilnya itu 41,28. 5A dikali 63 yaitu 315 ditambah 55 dikali 63 yaitu 3465 B1
Kemudian ditambah 63 dikali 63, yaitu 3.969 B2. Kemudian yang bawahnya juga yang persamaan 3, terus 9.300 dikali 5, yaitu 46.500. 63 dikali 5 itu 315A. Kemudian ditambah 656 dikali 5, yaitu 300 B1. Kemudian ditambah 935 dikali 5, itu 4.675 B2. Nah, kemudian hasil persamaan ini kita kurangi juga. Nah, maka akan dihasilkan yaitu minus 5.172 sama dengan A-nya jadi hilang, kemudian 3.465 dikurangi 3.280 itu jadinya minus, jadinya 185 B1 min 706 B2. Nah, ini adalah persamaan, anggap saja ini persamaan B. Nah, setelah itu kita cari tahu nilai dari B2 terlebih dahulu ya. Nilai dari B2 terlebih dahulu yaitu dengan mengeliminasi persamaan dari A dan juga B. Nah, kita masukkan dulu. Untuk mencari nilai dari B2 terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai dari B2 ini, kita harus hilangkan terlebih dahulu nilai dari B1, yaitu dengan cara persamaan A tadi, kita kalikan 18,5 dikali 18,5, kemudian yang persamaan B tadi, kita kalikan 1, nah hasilnya yaitu 5.029 sama dengan minus 185 B1 ditambah 684,5 B2. Kemudian yang ini sama karena dikali B1 kali 1, ini masukkan. Nah, setelah itu hasil ini kita tambah agar nilai dari B1 ini hilang. Nah, maka akan dihasilkan yaitu minus 103 sama dengan minus 21,5 B2. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai dari B2 itu adalah 4,790697, kita bulatkan jadi 4,791. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai dari B1. Nah, untuk mencari nilai B1 ini, kita bisa gunakan persamaan yang A atau yang ini 274, masukkan terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah diketahui nilai dari B2 yaitu 4,791. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan ke sini.
Jadinya yaitu 274 sama dengan 10B1 tambah 37 dikali 4,791. Jadi hasilnya adalah 274 sama dengan minus 10 B1 ditambah 177,256. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu nilai dari B1 itu hasilnya adalah minus 9,674418, atau bisa kita bulatin jadi minus 9,674. Nah, ini nilai dari B1. Kemudian yang terakhir yaitu kita mencari nilai A atau konstantanya. Nah, untuk mencari nilai konstanta ini kita bisa gunakan menggunakan rumus dari persamaan pertama tadi. Nah, ini 656 ini. Nah, tadi kan sudah diketahui nilai dari B1 dan juga B2. Tinggal kita masukkan saja. Ini 5A, dan ditambah 55 dikali 4, maaf tadi B1-nya. Ini ya, B1, nilai dari B1. Dan ditambah 63 dikali nilai dari B2 tadi 4,791. Dan 656 sama dengan 5 ditambah minus ini ya, karena dikaliin 532,93. Kemudian ditambah 63 dikali 4,791 301,814. Ya, kemudian 5A ini kita cari. Jadi yang 656 ini tidak luas, jadi hasilnya adalah 86,279. Nah, ya nilai dari A itu adalah 177,255813, atau bisa kita bulatkan jadi 177,256. Nah, kita sudah dapat nih nilai dari B2, kemudian ada B1, dan juga ada nilai dari A. Nah, langkah yang terakhir yaitu mencari persamaan umumnya. Nah, tadi diketahui rumus dari persamaan umum itu ini. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, nilai dari A tadi kan ini 177,256. Kita masukkan di sini. Kemudian nilai dari B1, tadi B1 diketahui minus 9,674, kita masukkan. Kemudian nilai dari B2 tadi 4,791, kita masukkan. Nah, jadi ini adalah persamaan umum dengan metode perhitungan manual. Seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan perhitungan dengan SPSS. Yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Kemudian yang kedua kita klik variable view. Nah, di sini ada name, type, with decimal label, dan value, missing, column, align, dimension, dan juga row. Nah, untuk namanya sendiri kita tulis X1, kemudian ada X2, dan Y. Nah, kenapa X1, X2, dan juga Y? Nah, kita bisa lihat dari soal tadi, karena diketahui data untuk jumlah pekerja atau X1, kemudian lama waktu pekerjaan proyek X2, dan juga biaya yang dikeluarkan atau Y. Nah, X1 dan X2 ini juga merupakan variabel independen, sedangkan untuk yang Y itu merupakan variabel dependen. Nah, setelah itu untuk labelnya kita masukkan. Untuk X1-nya kita tulis jumlah pekerja X1. Untuk yang X2 kita tulis labelnya yaitu lama waktu pekerjaan atau X2. Kemudian untuk Y-nya sendiri kita tulis biaya yang dikeluarkan atau Y. Setelah itu untuk measure-nya sendiri kita klik nominal karena isinya angka, jadi kita klik nominal. Setelah itu masuk ke data view. Nah, akan muncul X1, X2, dan juga Y. Nah, kita isi kolom ini sesuai dengan soal yang sudah tertera tadi. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Kita klik paste, setelah itu kita klik analis, kemudian regression, lalu pilih yang linear. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ada dependen dan juga independen. Nah, untuk yang dependen, kita masukkan biaya yang keluar atau Y. Kita klik dimasukkan. Untuk yang independen, karena ada dua, yaitu ada X1 dan juga X2, kita masukkan semuanya variabel independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, untuk yang tabel pertama itu ada tabel variabel entered atau remove. Nah, pada tabel ini itu menandakan variabel apa saja yang digunakan dan juga metode apa saja yang digunakan pada perhitungan SPSS ini. Nah, di sini variabel yang masuk itu ada lama waktu pekerjaan atau X2, kemudian jumlah pekerjaan atau X1, lalu ada dependent variabel atau biaya yang dikeluarkan atau Y. Nah, untuk variabel remove-nya sendiri itu tidak ada karena tidak ada variabel yang dibuang. Untuk metodenya sendiri yaitu dengan menggunakan metode enter. Lalu tabel yang kedua itu model summary. Model summary ini kita bisa tahu nilai koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square ini sendiri itu merupakan pengkuadratan dari R atau nilai koefisien korelasi, di mana R-square ini kan hasilnya 0,99995. Nah, ini menandakan bahwa antara variabel X1 dan X2 itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,5%, sedangkan sisanya atau 0,5% itu merupakan pengaruh dari faktor lain. Lalu tabel yang ketiga itu ada ANOVA. Yang di ANOVA sendiri kita bisa tahu apakah antara variabel X1 dan X2 itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Yaitu kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan nilai signifikansi pada kolom ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan uji tabel nilai F pada kolom ini. Nah, lalu tabel yang terakhir itu ada koefisien, di mana pada tabel koefisien ini kita bisa mengetahui yang pertama persamaan regresi, kemudian yang kedua yaitu pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, untuk pengaruhnya sendiri kita bisa menggunakan nilai signifikansi dan juga menggunakan uji pada tabel nilai T. Nah, untuk persamaan regresinya sendiri caranya seperti ini. Nah, tadi diketahui rumus persamaan umum dari regresi sendiri adalah Y sama dengan
A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, di sini kan diketahui bahwa konstantanya adalah 177,256. Kemudian untuk B1 atau B pada jumlah pekerja itu diketahui minus 9,674. Lalu untuk B2 atau D pada lama waktu pekerjaan itu adalah 4,791. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi tadi kan Y sama dengan nilai A-nya adalah 177,256 ditambah B1 kali X1. Jadi B1 nya diketahui minus 9,674 X1 ditambah B2 kali X2. Tadi nilai B2 nya adalah 4,791 kali X2. Nah, jadi ini merupakan persamaan regresinya. Nah, setelah itu kita lihat tuh, dengan metode SPSS maupun manual itu hasil persamaannya itu sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi nomor 2 dengan soal jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja yang terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, maka biaya yang dikeluarkan adalah pekerja terakhir sebanyak 13 orang ditambah 1 orang jadinya 14 orang. Sedangkan lama waktu pengerjaannya adalah 6 hari dikurangi 4 hari jadinya 2 hari. Sedangkan hasil dari perhitungan persamaan regresi manual dan persamaan regresi dengan aplikasi SPSS yang telah dihitung oleh rekan saya Salma diperoleh Y sama dengan 177,256 min 9,674 X1 ditambah 4,791 X2 dan akan menjadi 177,256 min 9,674 dikali 14 ditambah 4,791 dikali 2. Maka Y sama dengan 51,402. Kemudian dikalikan 100 dan akan menjadi 5.140.200 rupiah. Maka biaya yang dikeluarkan adalah 5.140.200 rupiah. Kemudian kesimpulannya adalah biaya akan bertambah jika mengurangi pekerja proyek dan menambah lama waktu pengerjaan. Sekian dari saya, terima kasih.